Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Jumat 20 Maret 2026. Bersama saya Ridho Alfiansyah, sejumlah informasi teraktual dari Sumatera Utara berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan inilah topik utama Sumatera Utara hari ini. 1 Syawal 1447 Hijriah diputuskan pemerintah pada Sabtu 21 Maret 2026. Kapolda Sumatera Utara pantau arus mudik melalui udara di kawasan Labuhan Batu Selatan. Tes urin awak angkutan udara Kuala Namu serta angkutan umum di Lubuk Pakam Deli Serdang. Pemirsa, kita ke informasi yang pertama. Tim Hisab Ruqyat Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan Rukyatul Hilal penetapan 1 Syawal 1447 Hijriah 2026 Masehi di Anjungan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis sore. Hilal 1 Syawal 1447 Hijriah di Medan tidak terlihat. Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Syafrijal Bancin mengatakan hasil dari pelaksanaan Rukyatul Hilal menurut data tim Rukyat Hilal Sumut, posisi hilal menurut kriteria Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura belum memenuhi kriteria. Berdasarkan perhitungan BMKG titik konjungsi 19 Maret 2026, tinggi hilal mencapai 1 derajat di atas ufuk di wilayah timur, 2 derajat di wilayah Jawa, di Medan 2,75 derajat dan 3 derajat di wilayah Sabang. Sementara perhitungan elongasi tepatnya di Medan 5,98 derajat, sedangkan di Aceh kemungkinan berada di 6 derajat. Artinya visibilitas bulan belum terlihat. Ia juga mengatakan tinggi hilal di kota Medan berada pada 2,87 derajat, elongasi 5,98 derajat, umur bulan 10,21 jam, lak 14 menit 29 detik, dan fraksi iluminasi 0,21%. Sedangkan di Sabang tinggi hilal 3,1 derajat, elongasi 6,1 derajat, umur bulan 10,4 jam, lak 15 sampai 16 menit, dan fraksi iluminasi mencapai 0,22 derajat. Maka berdasarkan hasil pengamatan kita di Sumatera Utara, kemungkinan besar belum mencapai imkanul ruqyat, ya. Maka kami menyatakan dari sini hasil daripada pengamatan kita untuk ke Menteri Agama bahwasanya hilal belum terlihat dengan jelas dari sini dan imkanul ruqyatnya, dan keputusan nanti itu adalah berdasarkan sidang isbat yang akan disampaikan oleh Bapak Menteri Agama. Warga dari Desa Lobu Siregar, Kecamatan Siborong-Borong mendatangi kantor DPRD Taput untuk memohon bantuan agar pihak DPRD Taput membantu warga mendapatkan ganti rugi atas pembangunan jalan ring road yang sudah dibangun sejak tahun 2024 lalu. Dengan membawa sejumlah poster, mereka menyampaikan aspirasi dan tuntutan ganti rugi lahan. Pembangunan jalan ring road atau jalan bypass Siborong-Borong yang belum dibayar sejak tahun 2024 lalu. Aksi tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Tapanuli Utara, Rifin Budi Rudi Nababan, bersama anggota DPRD lainnya di ruang rapat DPRD Taput. Untuk melakukan dialog dengan warga yang dikawal pihak kepolisian dengan cara yang humanis. Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah poin tuntutan terkait proses ganti rugi yang dinilai tidak adil. Dan tuntutan sebagai warga telah menerima, namun sebagian warga lainnya tidak mendapatkan ganti rugi. Meskipun hal tersebut telah dituntut warga sejak tahun 2024,
dan meminta agar pembayaran dilakukan berdasarkan nilai jual objek pajak atau NJOP. Menanggapi aspirasi warga tersebut, Ketua DPRD Taput Arifin Rudi Nababan serta sejumlah anggota DPRD Taput menyatakan pihaknya akan terlebih dahulu mempelajari pokok permasalahan dan akan menindaklanjuti tuntutan warga dengan memanggil pihak terkait untuk mencari solusi terbaik. Pihak DPRD Taput akan memfasilitasi komunikasi antara warga dan pemerintah daerah agar persoalan ganti rugi lahan dapat diselesaikan secara adil dan transparan. Salah seorang warga Desa Lobu Siregar, 1 Surtan Sianipar berharap DPRD Tapaduli Utara dapat memfasilitasi pertemuan dengan pemerintah daerah agar persoalan ganti rugi lahan Jalan Ring Road Siborong-Borong dapat segera diselesaikan. Kami sudah mengajukan ke instansi terkait yang ada di Republik Indonesia ini. Tapi semuanya diam, Pak. Mungkin bisa dibilang udah tuli, Pak. Akhirnya kami demo di sini untuk menuntut, Pak, supaya ganti rugi tanah, tanaman kami supaya diganti rugi sama pemerintah, Pak. Ya kami berharap, Pak, supaya anggota DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat yang dimuliakan bisa menolong kami, Pak, supaya ikut bersuara ke pemerintah, Pak, supaya tanah kami dibayar, Pak. Itulah harapan kami, Pak. Pemirsa, sebanyak 4 unit rumah milik warga di titik gantung Desa Sialang Taji, Kecamatan Kualu Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, hangus terbakar rata dengan tanah. 3 unit mobil pemadam kebakaran tiba untuk mengantisipasi api tidak menjalar ke rumah lain. Korban kebakaran Darwin menjelaskan sumber kebakaran ini terjadi karena konsleting listrik dari salah satu kamar. Kemudian api menyambar tempat tidur sehingga api cepat membesar dan karena seluruh bagian terbuat dari kayu, api langsung merambat membakar dan menghanguskan ke 4 unit rumah lainnya hingga rata dengan tanah. Beruntung dalam kebakaran tersebut tidak ada korban jiwa. Sekitar jam 7:15 gitulah kejadiannya. Ya. Sumber api dari mana? Kamar Korsleting listrik langsung menyambar ke spring bed. Makanya apinya cepat jadi besar. Ya. Jadi teringatnya ini rumah semua terbuat dari kayu ya, papan. Ya, itulah yang dari batu, tinggal batunya doang itu mah. Itu dapur boleh itu, yang batu itu. Jadi berapa rumah yang terbakar, Pak? Ini hitung 5 berarti. 5. Yang habis total 4. Sementara Kepala Desa Sialang Taji Laurensius Sirait mengatakan kebakaran terjadi sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pasca kebakaran sejumlah instansi seperti BPBD Labura memberikan bantuan kepada korban kebakaran berupa sembako dan uang sebesar Rp500.000 untuk rumah terbakar. Dinsos Provinsi melalui Dinsos Labura juga memberikan bantuan berupa makanan siap saji, matras, alat dapur, dan lain sebagainya. Kalau bisa pemerintah untuk memperhatikan masyarakat ini untuk dapat membangunkan rumah daripada mereka karena mereka ini Pak sangat kesulitan di mana material daripada bantuan material yang disampaikan sampai saat ini belum ada Pak. Jadi harapnya masyarakat ini untuk dapat pemerintah kabupaten maupun provinsi untuk dapat membangun rumah orang itu kembali. Pemirsa, kecelakaan lalu lintas tragis antara mobil minibus dan sepeda motor terjadi di Jalan Pematang Siantar kilometer 3. Desa Tambunan Lumban Gaul, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Selasa kemarin, mengakibatkan pengendara motor tewas di tempat. Personil Seksi Humas Polres Toba Bribda Franciscus Situngkir ketika dikonfirmasi melalui telepon seluler membenarkan kejadian tersebut. Bribda Franciscus menjelaskan kecelakaan bermula saat sepeda motor dikendarai Sugiharto, warga desa Sariburaja Janji Maria, melaju dari arah Lagu Boti menuju Balige. Sementara itu mobil minibus yang dikemudikan Mangsor warga Lumban Riaria, desa Pardamuan Nauli datang dari arah berlawanan, yakni Balige menuju Lagu Boti.
Saat melintas di lokasi kejadian, mobil Fortuner diduga tergelincir akibat kondisi jalan yang licin karena gerimis. Kendaraan tersebut sempat keluar jalur ke kanan sebelum kembali ke jalur kiri. Hingga akhirnya bertabrakan dengan sepeda motor yang datang dari arah berlawanan. Benturan keras tak terhindarkan, pengendara sepeda motor terjatuh ke badan jalan dengan kondisi luka serius di bagian kepala hingga mengeluarkan darah. Warga sekitar yang menyaksikan kejadian langsung memberikan pertolongan. Korban dievakuasi menggunakan mobil truk yang melintas dan segera dilarikan ke Rumah Sakit HKBP Balige untuk mendapatkan penanganan medis. Namun naas, setibanya di instalasi gawat darurat, korban dinyatakan meninggal dunia oleh tim medis. Akibat kecelakaan tersebut, kedua kendaraan mengalami kerusakan dan telah diamankan di Mako Polsek Balige guna proses penyelidikan lebih lanjut. Polres Toba juga menghimbau peristiwa ini menjadi pengingat bagi seluruh pengguna jalan untuk lebih berhati-hati, terutama saat melintas dalam kondisi cuaca buruk yang dapat meningkatkan resiko kecelakaan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan Februwanto memantau kelancaran mudik Lebaran Idul Fitri 2026 melalui udara di 3 kabupaten yakni Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Induk, serta Labuhan Batu Selatan. Usai melakukan pengecekan kelancaran lalu lintas mudik Lebaran 2026 melalui udara, Kapolda juga melakukan pengecekan langsung di pos pengamanan di Labuhan Batu Selatan guna memastikan kesiapsiagaan TNI Polri serta Forkopimda dalam membantu kelancaran arus mudik jelang Idul Fitri. Dari pantauan yang dilakukan Kapolda, terdapat kemacetan antara perbatasan Riau dengan Labuhan Batu Selatan yang diakibatkan kerusakan satu unit truk sehingga menghambat perjalanan pemudik. Namun hal tersebut langsung diatasi oleh pihak kepolisian Labuhan Batu Selatan. Dalam kunjungannya, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan Februwanto menyampaikan ada beberapa titik yang terjadi hambatan dan sudah disampaikan kepada Kapolres untuk secepatnya dilakukan tindakan kepolisian untuk memperlancar hambatan di jalur mudik. Tadi dari hasil analisa CCTV dan analisa di pos pelayanan tadi, ada hambatan di wilayah perbatasan antara Sumatera Utara dengan Riau. Komunikasi antara Kapolres sudah terjalin, ini juga lagi didalami terkait dengan hambatan kecelakaan yang terjadi di antara Riau dan wilayah Labuhan Batu Selatan. Ini sudah diatasi ya, dan koordinasi yang baik ya. Oke, terima kasih ya. Pantauan arus mudik di ruas tol Sinaksak, Sumatera Utara terpantau ramai, namun masih lancar. Volume kendaraan diperkirakan akan meningkat pada sore hingga malam hari menuju puncak arus mudik Idul Fitri 1447 Hijriah. Kondisi lalu lintas di ruas tol Sinaksak didominasi kendaraan pribadi menuju sejumlah daerah di Sumatera Utara. Meski terjadi peningkatan volume, arus kendaraan tetap bergerak dengan kecepatan stabil tanpa ada hambatan yang berarti. Humas PT Hutama Marga Waskita Area Siantar Hafiz Eko Diantoro menyebutkan, lonjakan kendaraan diprediksi terjadi pada sore hingga malam hari seiring meningkatnya pergerakan pemudik setelah beraktivitas. Ya, untuk peningkatan kendaraan yang ada di ruas tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat ataupun juga Kotepat ini diprediksi akan terus meningkat di H-2 ini ya. Mungkin ada sekitar 167% atau sebanyak 25.000 kendaraan dari total normal itu ada sekitar 15.535 kendaraan. Kesiapan dari kita sendiri di ruas tol Kotepat dari PT Hutama Marga Waskita, kita juga sudah membuka jalur fungsional yakni ruas tol Sinaksak Simpang Pane. Ini telah kita buka di tanggal 13 Maret sampai dengan tanggal 29 Maret nantinya. Dan dibuka pada pukul 7 sampai dengan pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bukan hanya itu, kita juga sudah menyesuaikan arahan dari pemerintah juga terkait dengan diskon tarif tol sebesar 30%. Ini kita sudah terapkan di tanggal 15 dan tanggal 16 Maret 2026 yang lalu dan nanti akan berlaku juga pada tanggal 26 dan 27 Maret 2026 ketika arus balik nantinya.
Pengguna jalan tol dihimbau untuk mematuhi rambu lalu lintas serta memanfaatkan rest area jika merasa lelah guna menjaga keselamatan selama perjalanan mudik. Ya pemirsa, dalam rangka kegiatan operasi Ketupat Toba tahun 2026, Polresta Deli Serdang bekerjasama dengan OIC Bandara Kuala Namu, Absek Bandara, menggelar tes urin kepada pilot, kopilot, pramugari, maskapai penerbangan, dan supir bus di Bandara Internasional Kuala Namu kemarin siang. Tes urin dilakukan sebagai upaya antisipasi penyalahgunaan narkoba terhadap para awak maskapai penerbangan dan supir bus Bandara Kuala Namu yang akan membawa penumpang sehingga dapat memberikan kenyamanan untuk arus mudik perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah. Kegiatan diawali dengan apel persiapan yang dipimpin oleh Wakasat Narkoba Polresta Deli Serdang, AKP OJ Samosir, guna memberikan arahan dan teknis kepada anggota yang akan melaksanakan kegiatan. Selanjutnya, petugas melaksanakan proses pemeriksaan tes urin di ruang lobi meeting room Angkasa Pura Aviasi Bandara Internasional Kuala Namu. Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang, Kompol Dr. Ferry Kusnadi mengatakan, tes urin dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya awak pesawat udara dan supir bus yang melakukan penyalahgunaan narkotika serta obat-obat terlarang. Tes urin dilakukan kepada 25 orang yang terdiri dari pilot, kopilot, dan pramugari serta supir bus. Dari hasil pemeriksaan dari 25 orang tersebut, keseluruhannya negatif tidak terindikasi menggunakan narkotika. Sementara itu dalam rangka menjamin keselamatan masyarakat selama arus mudik Lebaran 2026, Polresta Deli Serdang melalui Satuan Reserse Narkoba melaksanakan kegiatan tes urin terhadap awak angkutan umum di Terminal Lubuk Pakam kemarin siang. Sejumlah 25 awak angkutan umum yang terdiri dari supir bus KUPJ dan angkutan kota menjalani pemeriksaan tes urin. Dari hasil pemeriksaan tersebut, seluruh supir dinyatakan negatif dari penggunaan narkotika. Selain pelaksanaan tes urin, petugas juga memberikan imbauan kepada para pengemudi agar selalu mengutamakan keselamatan, mematuhi peraturan lalu lintas, serta menjaga kondisi fisik selama berkendara guna menekan angka kecelakaan lalu lintas di masa mudik Lebaran. Wakasat Narkoba Polresta Deli Serdang AKP OJ Samosir menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan komitmen Polri dalam memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat, khususnya para pengguna jasa transportasi umum. 2 hari jelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2026, jalur mudik jalan lintas Sumatera tepatnya di Kota Ekadopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara padat merayap. Mengantisipasi kemacetan, Polres Labuhan Batu buka jalur alternatif. Aktivitas jumlah arus puncak pemudik 2 hari menjelang Lebaran sejak siang semalam hingga hari ini semakin padat. Akibat padatnya kendaraan yang melintas membuat jalur mudik di Kota Ekadopan menjadi padat merayap. Hal ini dipicu dengan aktivitas bus menurunkan dan menaikkan penumpang hingga badan jalan menyempit. Dan ditambah tidak adanya personil dari Polres Asahan yang mendirikan pos pam sekitar 500 meter untuk mengamankan jalur persimpangan Sigala-Gala Desa Leudong Barat, wilayah Asahan, yang berbatasan dengan Kota Ekadopan Labura hingga malam harinya, yang menyebabkan jalur lintas arus mudik di Kota Ekadopan terhambat dan nyaris terjadi kemacetan dan terjadi antrian kendaraan mencapai 5 km. Salah seorang pedagang Tarto mengatakan bahwa arus 2 hari jelang Lebaran arus mudik lebih padat dari hari sebelumnya. Dan biasanya setiap tahun di simpang tersebut ada personil polisi, namun kali ini sampai hari ini juga belum ada terlihat. Tadi malam belum ramai saat gini, belum ramai. Tapi ini paling ramai ya Pak ya? Iya betul. Ini kan sudah ramai, mungkin nanti malam ada Pak. Iya ya, tapi sampai saat ini belum ada yang standby Pak. Ini di hari kedua Pak ya, menjelang Lebaran Pak ya. Ini di kabupaten perbatasan apa sama Pak? Asahan sama Labura. Labura ya? Biasanya mengawasi ini polisi apa Pak? Dari mana? Dari Asahan atau dari Labura? Biasanya dari sana ada, dari sana ada juga. Oh biasanya dari Asahan ya? Sementara itu Kapolsek Kuala Hulu AKP Citra Yani Barus menjelaskan bahwa jalur arus puncak mudik di Kota Ekadopan sudah padat. Namun arus mudik masih tetap lancar dan untuk mengantisipasi kemacetan Polres Labuhan Batu membuka jalur alternatif melalui simpang Polsek Kuala Hulu Kota Ekadopan. Sekaligus menghimbau agar pengemudi tetap waspada, mentaati peraturan lalu lintas dan tidak mengemudikan kendaraan saat kondisi mengantuk demi keselamatan dalam perjalanan. Situasi arus lalu lintas
jelas pada saat ini adalah puncaknya, di mana saat ini kita lihat di kota sudah padat, namun masih bisa jalan kendaraannya. Kita mengimbau kepada pemudik agar tetap berhati-hati, tetap menggunakan jalan sesuai dengan peraturan yang ada. Jangan mengendarai mobil saat keadaan mengantuk ataupun dalam keadaan kurang sehat. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ya pemirsa, guna memastikan kelancaran pemudik dan pelayanan kepada masyarakat, Kapolres bersama Forkopimda Simalungun meninjau langsung 5 pos Ketupat Toba 2026. Peninjauan ini merupakan perhatian dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan operasi Ketupat Toba 2026. Peninjauan yang dilakukan bertujuan guna memastikan kesiapan personil, memberikan dukungan moral kepada petugas gabungan yang melaksanakan tugas di pos-pos pengamanan, serta fasilitas pelayanan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan mudik, juga kepada masyarakat sekitar yang melakukan aktivitas dengan aman dan lancar. Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang juga menyampaikan tentang pengoperasian 2 pintu tol di wilayah hukum Polres Simalungun, yaitu pintu tol Sinaksak sebagai akses utama dan pintu tol Simpang Pane sebagai jalur alternatif yang berstatus tol fungsional. Untuk pintu tol Simpang Pane dibuka pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan harapan dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan perjalanan mudik. Dan ini merupakan kegiatan monitoring dan pemantauan langsung oleh Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, kemudian Bapak Ketua DPRD untuk memastikan seluruh masyarakat yang melintas di wilayah hukum Polres Simalungun atau Kabupaten Simalungun, termasuk masyarakat Simalungun sendiri, dapat menjalankan seluruh aktivitasnya, baik aktivitas di jalan maupun ibadahnya berjalan dengan aman dan lancar. Kita berharap seluruh rangkaian ibadah pada bulan Ramadan ini sampai dengan nanti perayaan Idul Fitri dapat berjalan dengan baik dan aman. Kunjungan Forkopimda bersama Kapolres ini merupakan komitmen bersama dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat selama masa mudik Lebaran. Untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, khususnya pemudik selama perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah, Polres Dairi mengerahkan 45 personil yang disebar di 3 pos pengamanan dan pelayanan di sepanjang jalan nasional di Kabupaten Dairi. 3 pos pengamanan dan pelayanan ini berada di sepanjang jalan nasional di Kabupaten Dairi, tepatnya di Simpang Silalahi, Laipondom, Kecamatan Sumbul, Simpang 3 Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, dan di Simpang 3 Salak, Kecamatan Sidikalang. Selain personil polisi, di masing-masing pos ini juga ditempatkan petugas dari lintas sektoral, seperti Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi. Kepada pemudik, Kapolres Dairi AKBP Otnil Siahaan menekankan pentingnya mematuhi rambu lalu lintas serta mengikuti arahan petugas di lapangan, terutama di titik-titik rawan kemacetan dan longsor. Bagi pemudik yang merasa lelah dalam perjalanan dan membutuhkan bantuan medis, Kapolres mengimbau untuk beristirahat di pos PAM maupun rest area yang telah disediakan. Untuk saat ini arus lalu lintas masih terpantau normal dan diperkirakan akan mengalami pemadatan pasca Lebaran nanti, karena jalur ini merupakan jalur wisata kawasan Danau Toba. Kita 3 ada di Simpang Salak, Simpang Sitinjo, sama Simpang Jalai. Titik rawan macet ada di sekitar Laipondom. Karena di situ ada jalan yang menyempit karena longsor. Tapi kita sudah siapkan tim pengurai dan juga tim dari Pospam. Jika ada kemacetan akan segera kita tindak lanjuti untuk diurai. Siaga personil dan peralatan ini juga dalam rangka operasi Ketupat Toba 2026 yang akan digelar selama 13 hari mulai 13 Maret hingga berakhir 25 Maret 2026 mendatang. Sehari menjelang Hari Raya Idul Fitri, arus kedatangan pemudik dari luar daerah ke Kota Binjai mengalami lonjakan signifikan. Peningkatan jumlah penumpang bahkan didominasi penumpang berasal dari Provinsi Riau, selebihnya dari Aceh dan Sumatera Barat.
Lonjakan ini terlihat di Terminal Akap Binjai yang berada di Jalan Ikan Paus, Kelurahan Dataran Tinggi, Kecamatan Binjai Timur. Petugas loket bus Bintang Putra, Dedek, mengatakan bahwa dalam 2 hari terakhir jumlah pemudik yang tiba di Binjai terus meningkat. Dedek menambahkan seluruh tiket keberangkatan menjelang puncak arus mudik sudah habis terjual. Bahkan terjadi peningkatan jumlah penumpang hingga 50% dibandingkan tahun sebelumnya. Lonjakan ini juga membuat sejumlah perusahaan otobus menambah armada, termasuk menggunakan bus pariwisata sebagai tambahan untuk mengakomodasi tingginya permintaan. Sementara itu, petugas Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara harus membenarkan adanya peningkatan signifikan jumlah pemudik di Terminal Binjai menjelang Lebaran. Pihaknya pun telah bersiaga dengan melakukan pengamanan arus lalu lintas serta melaksanakan rem cek terhadap kendaraan angkutan umum. Pemeriksaan tersebut meliputi kelayakan kendaraan seperti fungsi rem, lampu, kondisi ban, hingga perlengkapan keselamatan. Selain itu, kelengkapan dokumen kendaraan dan izin trayek juga turut diperiksa. Dengan meningkatkannya arus mudik ini, masyarakat diimbau untuk tetap berhati-hati selama perjalanan serta mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Karena mau Lebaran ini terjadi kenaikan penumpang, keramaian transportasi angkutan, dan kami pun dari pihak Dinas Perhubungan Provinsi sudah melakukan pengecekan transportasi, kelayakan dan sebagainya. Perbaikan jalan menuju gerbang tol Kisaran di Kabupaten Asahan hingga kini belum rampung. Kondisi ini menyebabkan arus lalu lintas di kawasan tersebut kerap mengalami perlambatan, terutama pada musim arus mudik Lebaran. Beginilah kondisi jalan penghubung Jalan Lintas Sumatera menuju gerbang tol Kisaran di Kelurahan Serenggas, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan. Yang belum rampung diperbaiki, saat ini proses pekerjaan di jalan dihentikan sementara waktu selama arus mudik dan arus balik Lebaran. Perbaikan jalan yang dilakukan meliputi pembangunan drainase serta pengerasan bahu jalan. Namun material seperti pasir dan batu yang menumpuk di pinggir jalan membuat badan jalan menjadi lebih sempit. Akibatnya kendaraan yang melintas harus mengurangi kecepatan terutama saat berpas-pasan dengan kendaraan dari arah berlawanan. Kondisi ini tidak jarang menimbulkan antrian kendaraan dan kemacetan panjang. Sejumlah pengendara mengaku terganggu dengan kondisi tersebut. Terlebih jalan tersebut merupakan akses utama menuju gerbang tol yang cukup padat dilalui kendaraan. Warga berharap pengerjaan proyek dapat segera diselesaikan agar lalu lintas kembali lancar dan tidak membahayakan pengguna jalan. Sementara itu, pihak terkait diharapkan dapat menata material proyek serta memberikan rambu peringatan guna mengurangi risiko kecelakaan di lokasi perbaikan jalan. Pemerintah Kota Medan bersama Basnas dan Korpri menggelar kegiatan sosial dengan mengajak ratusan anak yatim dan duafa berbelanja baju Lebaran di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Medan kemarin sore. Program ini menjadi wujud kepedulian pemerintah dalam menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak menjelang Hari Raya Idul Fitri. Wali Kota Medan Riko Waas tiba di lokasi kegiatan dengan membagikan sembako kepada warga di sekitaran Kecamatan Medan Kota. Puluhan warga ikut serta dalam kegiatan sosial ini. Di lokasi yang sama, Riko Waas langsung menyambangi lokasi kegiatan sosial lainnya. Ratusan anak yatim turut mengikuti kegiatan ini yang pelaksanaan dibagi dalam 2 tahap agar berjalan tertib dan maksimal. Kegiatan yang berlangsung penuh kehangatan ini juga dihadiri jajaran pemerintah Kota Medan, Basnas, serta Korpri. Suasana ceria tampak dari wajah anak-anak yang antusias memilih baju Lebaran. Mencerminkan bahwa kepedulian sederhana mampu menghadirkan kebahagiaan yang nyata bagi mereka. Anak-anak diberikan kesempatan untuk memilih langsung kebutuhan Lebaran mereka, mulai dari pakaian hingga perlengkapan lainnya, sehingga mereka dapat merasakan kebahagiaan seperti anak-anak pada umumnya. Wali Kota Medan Riko Waas menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Pemko Medan untuk memastikan seluruh anak, khususnya yatim dan duafa, dapat merasakan kebahagiaan di Hari Raya.
Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada anak yang merasa sedih saat Lebaran karena keterbatasan, serta mengajak seluruh pihak untuk terus menumbuhkan semangat berbagi dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Belanja Lebaran. Ya. Untuk nominal yang diberikan per anaknya ada penambahan dibanding tahun lalu. Tahun lalu itu per anak Rp500.000. Tahun ini kita tambahkan menjadi Rp600.000. Rp600.000 per anak. Mudah-mudahan jadi barangnya lebih banyak, bisa lebih fleksibel membelanjakan, mudah-mudahan bisa satu set. Kalau misalnya yang perempuan, jilbab, baju, laki juga bisa, tiga-tiga hari ini ada 400 anak, hari ini ada 200 anak dari 4 kecamatan dan bagian utara, Belawan, Labuhan, Deli, Marelan. Besok itu yang di sekitar yang sudah mendaftarkan oleh Basnas dan juga di seluruh kecamatan yang ada di Kota Medan. Perwakilannya termasuk besok, ya, perwakilan. Selain berpuasa, salah satu keutamaan dalam bulan Ramadan yang dipercaya dapat mendulang banyak pahala ialah berbagi atau sedekah. Hal inilah yang dilakukan oleh salah satu komunitas sosial di Kota Medan, melakukan sedekah dengan membahagiakan anak yatim dengan membawanya berbelanja baju Lebaran. Perayaan Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah yang tinggal menghitung hari, salah satu komunitas sosial di Kota Medan mengambil kesempatan di bulan Ramadan kali ini untuk berbagi kebahagiaan bersama dengan para anak yatim. Karena dalam Islam selain berpuasa, salah satu keutamaan di bulan Ramadan yakni bersedekah dan memuliakan anak yatim. Sebanyak puluhan anak yatim yang berasal dari berbagai kawasan di Kota Medan dibawa ke salah satu pusat perbelanjaan untuk membeli baju Lebaran didampingi dengan para relawan sosial Gerakan Istiqomah Sedekah. Tak hanya berbelanja baju Lebaran, para anak yatim ini juga dipersilakan untuk bermain di wahana permainan sebagai wujud membahagiakan para anak yatim di bulan Ramadan. Pendiri komunitas sosial Eksan Al-Akrabi mengatakan, hal ini dilakukan untuk memberi contoh kepada umat muslim untuk peduli dan tidak lupa membahagiakan anak yatim terutama di bulan Ramadan. Kita memang membiasakan untuk mengajak anak-anak yatim untuk mengembirakan hati mereka. Bagaimana caranya mereka merasa ada orang tua atau orang yang menyayangi mereka. Jadi memang di bulan Ramadan ini, di program terakhir, di setelah program-program sebelumnya, ini menjadi program penutup untuk membelanjakan adik-adik yatim di salah satu mall dan alhamdulillah disupport dengan orang-orang baik. Usai berbelanja baju Lebaran dan menikmati wahana permainan, para anak yatim ini juga diajak berkeliling pusat perbelanjaan modern. Kemuliaan dan kebahagiaan anak yatim diyakini menjadi salah satu keutamaan di bulan Ramadan dan mampu membuka pintu rezeki di bulan yang penuh berkah ini. Jelang Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah, pemesanan halua atau manisan yang ada di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat mengalami peningkatan pesanan. Cemilan ciri khas suku Melayu ini banyak dipesan oleh masyarakat pada saat Lebaran Idul Fitri dan acara tertentu seperti pesta pernikahan. Masuknya bulan suci Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, salah seorang Astuti mengatakan, biasanya para pedagang halua yang berada di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat mengalami kenaikan omset. Pada bulan yang penuh berkah ini, penjualan manisan halua mengalami peningkatan bahkan hingga 100%. Manisan yang kerap disebut dengan halua ini berasal dari aneka buah sayuran. Ragam bahan buah tersebut diantaranya pepaya, nenas atau wortel, asam gelugur, terong, serta berbagai jenis buah lainnya. Namun pernahkah Anda melihat atau merasakan manisan dari daun pepaya yang notabene berasa pahit atau manisan dari cabai merah yang pedas? Jika Anda belum pernah merasakannya, Anda mungkin bisa berkunjung ke Kabupaten Langkat, tepatnya di depan Masjid Raya terdapat sejumlah pembuat dan penjual aneka manisan. Jalan ini merupakan jalan akses satu-satunya jalur mudik dari Provinsi Sumatera Utara menuju Aceh dan sebaliknya. Biasanya manisan yang paling dicari para pembeli adalah cabai, karena rasa penasaran sensasi rasa pedas dicampur manis. Harganya pun relatif mahal, yakni Rp120.000 per kilo. Sedangkan manisan halua lainnya hanya berkisar Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilonya.
Pembuatan manisan halua cabai merah ini sama seperti pembuatan manisan halua lainnya. Cabai merah yang telah dibersihkan dikeluarkan sebuah biji di dalamnya. Kemudian cabai merah direbus dalam larutan kapur untuk menghilangkan unsur getahnya. Kemudian direndam dalam air gula selama 2 hari. Haluannya disediain bermacam ragam bang, kayak ada sepugur, ada cabai, buah rinda, wortel, kacang panjang, buah pala, jagung muda. Yang paling banyak dulu asam bubur, tulang kaleng sama buah pepaya bang. Peningkatannya di hari biasa sama mau lebaran gitu ada sampai 200% peningkatan. Buatnya itu nggak terlalu lama, cuman dia tuh kadang mau dia nggak jadi gitu cabenya. Ya pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Sabtu 21 Maret 2026. Halo Sobat BMKG, kembali lagi bersama saya Christine Mori, perakirawan BMKG Wilayah 1 Medan yang pada hari ini akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk esok hari 21 Maret 2026 di wilayah Sumatera Utara. Untuk pagi hari, cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Tapanuli Tengah. Sedangkan untuk siang hingga sore hari, secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Mandailing Natal, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Dairi, Humbang Hasudutan, Karo, Pakpak Barat, Samosir, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara. Untuk malam hari juga masih diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Labuhan Batu Utara, Mandailing Natal, Padang Lawas, Asahan, Humbahas, Karo, Padang Sedempuan, Labuhan Batu Selatan, Padang Lawas Utara, Pakpak Barat, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara. Untuk dini hari, cuaca diperkirakan berawan dan masih berpotensi hujan ringan di wilayah Mandailing Natal, Nias Barat, Nias Selatan, Padang Lawas, Gunung Sitoli, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Tengah. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar dari 14 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar dari 68 hingga 98%, di mana angin terpantau bertiup dari timur ke barat dengan kecepatan 4 hingga 10 km per jam. Titik panas berdasarkan pantauan citra satelit 19 Maret 2026 terdapat 15 titik panas di wilayah Sumatera Utara yang tersebar di wilayah Kabupaten Asahan, Labuhan Batu Selatan, dan Labuhan Batu Utara. Demikian kami himbau kepada seluruh masyarakat di wilayah Sumatera Utara waspada potensi hujan dengan intensitas ringan yang masih terjadi di wilayah pantai barat Sumatera Utara. Juga kami menghimbau untuk menggunakan sunscreen kepada tiap masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Polres Prabu Mulih kerahkan 300 personil untuk amankan Idul Fitri di titik rawan dan jalur mudik jadi prioritas pengamanan. Pengamanan perayaan Idul Fitri dan jalur mudik Lebaran, Polres Prabu Mulih sediakan 4 posko yang berfungsi sebagai pos pengamanan dan pos pelayanan. 300 personel Polri pun dilibatkan selama Idul Fitri dan arus mudik. Pengamanan juga dibantu personel gabungan dari TNI, Dishub, tenaga medis hingga Satpol PP. Kapolres Prabu Mulih AKBP Bobi mengatakan, jalur mudik dan titik rawan jadi prioritas pengamanan. Posko berada di sejumlah titik, seperti di pintu masuk dan keluar tol Indralaya Prabu Mulih, di kawasan pusat kota Pasar Inpres Prabu Mulih, pintu masuk arah Muara Enim Tugu Nanas, dan satu posko di kawasan Cambai pintu masuk arah Palembang. Kita perintahkan sekitar 300 personil, ya 30 personil
Kemudian sisanya kita sudah plotting juga untuk kegiatan pengamanan Mako. Kegiatan personil kita sudah tersebar di 4 pospam dan posyan ini, nanti bergabung dengan rekan-rekan dari stakeholder lain. Selain pengamanan posko Lebaran, personil juga akan patroli di sejumlah titik di Kota Prabu Muli. Oldi Efriansah, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Demikian Sumatera Utara hari ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Ridho Alfiansyah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.